Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema Tuhan tahu yang terbaik. Firman Tuhan terambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kita, saudara. Mungkin kita tidak tahu, kita tidak mengerti akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau kita melihat kondisi keadaan yang sangat menyulitkan bagi kita. Ya, satu peristiwa yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, kita bertanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Malam hari ini, melalui firman Tuhan, dari Ayub 23 ayat 10 tadi kita membaca, Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan Dia akan terus memurnikan kita seperti emas. Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang sering kita dengar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Yes, harus percaya ya saudara ya. Bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita ya saudara. Kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang dikatakan kitab Pengkhotbah ya saudara. Mungkin saudara pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan yang aku alami ini tidak sesuai dengan yang aku harapkan? Pertanyaan seperti itu menurut saya adalah hal yang wajar ya saudara. Karena pada umumnya semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, itu hal yang lumrah ya saudara ya. Hal yang normal sebagai manusia menginginkan apa yang mereka impikan, yang mereka doakan selama ini. Itu hal yang wajar. Alkitab mencatat, Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, luar biasa. Ayub menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan ya saudara. Ayub juga tekun dalam doa. Firman Tuhan menuliskan, setiap kali anak-anak Ayub selesai berpesta, Ayub itu memanggil mereka dan menguduskan mereka, saudara. Lalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, korban bakaran dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Namun, saudara, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, musibah dan kesengsaraan besar melanda keluarga Ayub. Ayub mengalami peristiwa yang sangat tidak diharapkan olehnya. Sampai-sampai pada waktu itu Ayub mengutuki hari kelahirannya. Wow. Ayub sangat menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Saudara mungkin pernah mengalami hal ini ya. Mungkin tidak sampai separah yang Ayub alami ya saudara ya. Tetapi mungkin pernah menyesali satu keadaan. Ya, saya berkata malam hari ini, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan akan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab tidak terbatas kuasanya. Tidak terduga cara-caranya, saudara. Dan dalam perenungannya, Ayub berkata kepada Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, tadi ayat yang kita baca ya, saudara. Dan kemudian dalam pasal yang terakhir, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Setelah Ayub melewati semua proses yang menyakitkan, menyedihkan, menyengsarakan dan lain sebagainya,
Ayub dapat berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Saudara, kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tadi kita baca ya saudara. Namun kita harus percaya bahwa jika Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus katakan itu dalam hati kita ya saudara. Ketika kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita duga-duga ya, sesuatu yang katakanlah yang buruk gitu, yang tidak baik. Kita harus katakan pada diri kita bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terus katakan firman itu sampai iman kita timbul. Sebab Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mungkin saat ini kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ya saudara. Mungkin kita tadi berkata, mengapa ini harus terjadi ya Tuhan, kenapa, sampai kapan, dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah percaya, tadi yang firman Tuhan katakan, sesuai dengan tema malam hari ini, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Seorang bernama Anne F. Baylor, pemilik Aunty Anne's, mungkin saudara pernah membeli ya makanan ini yang bermerek Aunty Anne's ya, yang menciptakan makanan ini ya bernama Anne F. Baylor ya, pemilik usaha ini. Beliau orang yang sangat sukses ya di penjualan makanannya ini. Dan dia mengatakan seperti ini saudara. Memiliki rencana dan impian itu baik. Tapi jangan heran jika Tuhan membawamu ke tempat lain. Saudara, kita pasti memiliki rencana. Kita pasti memiliki impian. Ya. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya agenda yang lain. Tuhan ingin membawamu ke tempat yang lain. Dan percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Teruslah masuk dalam rencana Tuhan. Jangan sampai keluar dari rencana Tuhan, saudara. Tuhan sudah punya agenda untuk hidupmu. Sebab sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.